Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat pada dosen pengampu Dr. Farida Wahyuning Tias, SKM MKes, dan Ibu Nur Fitri Widya Astuti, SGZ MPH, dan para teman-teman yang berbahagia. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, pada pertemuan hari ini, mari kita simak dari presentasi kelompok 4 yang membahas tentang tabu pada anak dan balita. Untuk selanjutnya, ini adalah nama-nama dari anggota kelompok, yaitu Alivia Nisamaya, Dias Bunga, Adelia Framadani, Salsa Elena, Rahayu Mulia, Revi Anissa, Alia Dwi, Niama Belana, Arif Dwi, Della Estelina, Anissa Bella Ausa, dan Angela Vinda. Kemudian ini topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu definisi konsep teori, jenis keberagaman yang mempengaruhi tabu makanan, dampak, contoh, faktor perilaku orang tua, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi sosial budaya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tabu. Tabu memiliki arti pamali atau pantangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan terkena musibah atau bencana. Tabu pada anak dan balita memiliki pengertian ialah pantangan terhadap anak dan balita untuk makan atau melakukan sesuatu yang dipercaya dapat mencegah bahaya bagi anak dan balita serta keluarganya. Biasanya, masyarakat setempat percaya bahwa hal tersebut digunakan untuk menghindarkan bahaya bagi anak dan balita. Oleh karena itu, kebiasaan ini biasanya turun-temurun sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Bisa next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep tabu, terutama konsep food tabu pada anak dan balita dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu edible. Edible di sini memiliki arti dapat dimakan. Contohnya dalam masyarakat ini kita dapat lihat pada pemberian makan lotek atau nasi yang dilumat dengan pisang pada bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Yang seharusnya bayi di bawah 6 bulan hanya boleh mengonsumsi ASI saja. Masyarakat beranggapan bahwa anak yang sehat adalah anak yang gemuk. Tradisi seperti itu kurang tepat dan dapat berdampak buruk bagi anak. Menurut WHO dan UNICEF menyatakan bahwa lebih dari 33% kematian anak disebabkan oleh praktik pemberian makan yang kurang tepat. Aspek budaya di sini sangat berkontribusi besar pada pemberian makanan untuk bayi dan balita, sehingga faktor budaya yang berpengaruh buruk pada praktik pemberian makanan pada anak dan balita perlu untuk segera ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu inedible. Inedible memiliki arti tidak dapat dikonsumsi atau pantang untuk dikonsumsi. Saat bayi beranjak menjadi balita, makanan yang dikonsumsi makanan yang ditabukan jauh lebih sedikit daripada ketika masih bayi. Contohnya ialah bagian ekor ayam tabu untuk dikonsumsi karena dianggap dapat membuat anak menjadi pelupa. Hati ayam ditabukan karena dapat menyebabkan muntah darah. Telur ditabukan karena menyebabkan kebodohan. Jengkol juga ditabukan karena mereka beranggapan dapat menyebabkan penyakit tulang. Beberapa makanan yang telah saya sebutkan tadi itu memang beberapa ada yang baik untuk tidak dikonsumsi untuk anak. Akan tetapi, ada pula yang mengandung zat gizi baik untuk pertumbuhan anak. Masa balita ini ialah masa pertumbuhan serta perkembangan yang merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Balita memerlukan banyak gizi untuk pertumbuhannya. Apabila asupan gizi balita tidak terpenuhi karena terlalu banyak jenis makanan bergizi yang ditabukan, hal tersebut tentunya dapat menurunkan daya tahan tubuh balita. Dan daya tubuh yang melemah tersebut, balita lebih mudah terkena
penyakit serta dapat menimbulkan malnutrisi. Dan apabila tidak segera untuk ditangani dapat menyebabkan gizi buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teori dari food taboo. Yang pertama, menurut Nurul 2021 bahwa kepercayaan masyarakat yang kental dapat mempengaruhi pola kebiasaan. Nah, kepercayaan masyarakat yang kental ini sedikit banyak akan mempengaruhi pola kehidupan dan perilaku. Salah satunya adalah pola makan dan pemenuhan gizi pada balita dan anak-anak. Nah, karena kepercayaan yang sangat kental ini, sehingga mereka menerapkannya secara turun-temurun. Selanjutnya, tadi yang pertama itu menurut Delima dan Ahmad tahun 2021. Yang kedua, menurut Nurul 2021, bahwa terdapat mitos bahwa kepala keluarga yang lebih berhak mendapatkan makanan dengan jenis yang bervariasi sehingga zat gizinya lebih beragam. Nah, masyarakat ini masih mempercayai bahwa jenis makanan yang lebih beragam cenderung ditawarkan kepada ayahnya. Padahal seperti yang kita ketahui, balita dan anak-anak ini cenderung membutuhkan jenis makanan yang lebih beragam dan memiliki zat gizi yang cukup untuk menunjang tumbuh kembangnya. Nah, karena hal tersebut ini dapat memicu stunting pada anak-anak. Yang ketiga adalah menurut Duanita 2017 dalam Delima dan Ahmad 2023 bahwa adanya food taboo dapat menurunkan tingkat konsumsi makanan. Nah, karena kembali tadi, karena kepercayaan masyarakat bahwa terdapat makanan-makanan yang dianggap dapat mengakibatkan efek yang buruk atau negatif bagi tubuh, sehingga mereka meminimalisir untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Selanjutnya, menurut Intan 2018 dalam Raniati et al. 2023, bahwa apabila kualitas makanan yang dikonsumsi oleh balita dan anak-anak kurang tepat, dapat meningkatkan risiko terkena zat gizi kronis. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, yang terakhir adalah menurut Melanie et al. 2021, food taboo dapat mempengaruhi pola kebiasaan konsumsi masyarakat. Pola konsumsi makanan dapat mempengaruhi pemilihan jenis makanan. Di samping itu, seorang anak akan cenderung mengikuti pola kebiasaan konsumsi orang tuanya. Food taboo yang diturunkan secara turun-temurun, di mana hal ini tentu akan mempengaruhi pola kebiasaan konsumsi masyarakat. Orang tua yang sangat kental mempercayai pantangan terhadap makanan tertentu akan membentuk suatu pola kebiasaan konsumsi. Pola kebiasaan ini dapat mempengaruhi pemilihan makanan yang nantinya dikonsumsi. Di samping itu, seorang anak akan cenderung mengikuti pola kebiasaan konsumsi orang tuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dampak. Dampak dari food taboo sendiri yang pertama adalah kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh yang dapat berdampak pada status gizi anak. Seperti yang kita ketahui, tabu akan makanan tertentu yang masih dianut oleh beberapa suku adat di Indonesia dapat berdampak pada status gizi anak dan balita. Salah satunya yaitu kekurangan nutrisi. Larangan untuk mengonsumsi makanan tertentu dapat menyebabkan kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Seperti pada sekelompok balita suku anak dalam di Provinsi Jambi yang memiliki pantangan untuk tidak mengonsumsi makanan hewani selain ikan. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pantangan ini adalah terganggunya pertumbuhan dan perkembangan balita serta tingginya angka kesakitan dan kematian pada balita. Yang kedua, yaitu menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kelainan fisiologi, serta masalah kesehatan pada anak dan balita.
Tabu makanan dapat mengurangi status gizi dan juga dapat menyebabkan defisit gizi. Karena dengan adanya larangan mengonsumsi makanan tertentu, tentunya dapat mengurangi asupan makanan yang diperlukan oleh anak. Sehingga konsumsi makanan anak tidak tercukupi dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, kelainan fisiologi, dan masalah kesehatan. Yang ketiga yaitu defisiensi protein hewani, lemak, vitamin A, kalsium, dan zat besi pada ibu yang dapat mempengaruhi kesehatan anak. Pada penelitian, Ilahi dan Muniro disebutkan bahwa terdapat tabu pada etnik Madura, yaitu pantangan untuk mengonsumsi makanan tertentu pada ibu hamil, anak tidak boleh diimunisasi, dan bayi yang baru lahir diberikan makanan awalan berupa madu atau daging kelapa yang masih muda. Tentunya kita ketahui bahwa kebiasaan ibu dalam memberikan makanan sebelum balita berusia 6 bulan dapat mengakibatkan balita beresiko mengalami stunting. Selain itu, menurut penelitian Soliha dan Sartika pada tahun 2014, menyatakan bahwa tabu makanan juga dapat meningkatkan defisiensi protein hewani, lemak, vitamin A, kalsium, dan zat besi pada ibu, sehingga segala yang mempengaruhi kesehatan ibu juga dapat mempengaruhi kesehatan anak yang sedang dikandungnya pada saat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh dari food tabu yang ada di Indonesia diambil contoh ada dua. Yang pertama ada di suku Muyu Papua dan juga suku Anak Dalam di Jambi. Di mana di suku Muyu memiliki pantangan untuk mengonsumsi ikan sembilang dan juga udang. Karena ketika seorang anak laki-laki mengonsumsi ikan sembilang dan juga udang akan berdampak pada hilangnya kekuatan ataupun aura magis yang ada di anak tersebut. Selanjutnya ada suku Anak Dalam yang memiliki pantangan untuk mengonsumsi unggas dan juga hewan terkecuali hewan air. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan nenek moyang yang masih sangat kental di suku tersebut. Baik, selanjutnya ada jenis keberagaman yang mempengaruhi tabu makanan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa tabu makanan ini menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kesehatan dan nantinya akan berdampak buruk pada gizi anak. Perilaku tabu makanan ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengetahuan tentang makanan dan pendidikan yang berasal dari kepercayaan-kepercayaan terdahulu ataupun adat istiadat dan juga dari agama. Yang pertama ada adat istiadat. Pantangan atau tabu makanan ini masih banyak dijumpai di beberapa daerah. Cara pandang terhadap penyakit, makanan, dan penggunaan obat ini merupakan adanya pewarisan budaya yang terkait dengan pandangan masyarakat terhadap alam ataupun lingkungan sekitar. Dari hal tersebut akan timbul perbedaan pada berbagai bentuk masyarakat yang didasarkan pada asumsi bahwa nilai yang mereka anut ini adalah nilai yang benar dan yang terbaik. Contohnya pada masyarakat Gayo yang memberikan madu sebagai pencecap pada bayi baru lahir yang diyakini akan membuat bayi tersebut menjadi orang yang pintar dan berucap yang santun. Selanjutnya ada agama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah agama. Di Indonesia sendiri ini ada beberapa agama. Dalam beragama, terdapat beberapa perintah dan juga larangan tertentu terhadap makan sebagai perintah Tuhan yang harus diikuti. Itu merupakan suatu bentuk ketaatan hambanya kepada Tuhannya. Contohnya saja umat Hindu menerapkan vegetarian karena menganggap sapi sebagai makhluk suci dan tidak boleh dibunuh atau dimakan. Selain itu, dalam Islam sendiri, masyarakatnya percaya bahwa diwajibkan untuk bayi menyusu hingga 2 tahun. Penganut Buddha kebanyakan pengikut lakto-vegetarian atau mengonsumsi susu, produk susu, telur, namun tidak mengkonsumsi daging, dan hanya beberapa yang mengonsumsi ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah faktor perilaku orang tua. Tabu makanan pada anak dan balita biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor perilaku orang tua. Banyak orang tua yang secara turun-temurun masih memiliki kepercayaan terhadap paham animisme kepada leluhurnya, yang menyatakan jika mengonsumsi makanan yang ditabukan atau dilarang akan terjadi kutukan pada yang melakukan. Tabu makanan sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang memiliki status gizi buruk ataupun rawan gizi buruk, yaitu seperti anak kecil ataupun balita. Karena jika orang tua menganut paham pada tabu makanan, maka besar kemungkinan anak dan balita akan kekurangan asupan gizi, sehingga dapat terjadinya malnutrisi. Maka dari itu, perilaku orang tua sangat mempengaruhi pola makan anak dan balita.
Sehingga sebagai orang tua, perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan contoh yang baik tentang pola makan dengan gizi seimbang, sehingga diharapkan mampu mengurangi pembentukan food tabu pada anak dan balita. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan ini terdiri dari beberapa aspek yang ada di kondisi masyarakat. Misalnya, ada geografis, budaya, dan juga pemahaman yang dipercaya oleh masyarakat. Faktor lingkungan yang pertama adalah faktor lingkungan geografis, di mana sumber daya yang dapat diakses oleh masyarakat adalah sesuai dengan tempat tinggal mereka. Misalnya, masyarakat pesisir yang dengan mudah mendapatkan komoditi makanan dari laut seperti ikan. Kemudian ada faktor lingkungan budaya yang mempengaruhi pantangan-pantangan yang dipercaya oleh masyarakat dan diterapkan dalam lingkungan sehari-hari. Itu seperti pemahaman kalau misalnya ibu hamil itu tidak boleh mengonsumsi durian karena nanti dipercaya kalau anak di dalam perut itu kepanasan. Nah, untuk faktor lingkungan akan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan apa yang akan diolahkan kepada bayi atau balita yang ada di rumah. Misalnya seperti kasus pada suku Koyadora dari India. Nah, suku Koyadora dari India ini 75% ibu di sana tidak melaksanakan IMD atau inisiasi menyusui dini dikarenakan pemahaman di mana kolostrum yang keluar pada saat awal-awal bayi baru dilahirkan itu berwarna kuning keruh dan dikira itu adalah ASI yang basi. Padahal kandungan pada kolostrum ini sangat diperlukan bayi ketika pertumbuhannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendukung adanya food tabu ataupun tabu pada makanan yang diyakini dalam masyarakat. Berdasarkan beberapa jurnal yang telah kami baca, bahwasannya apabila orang tua dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah akan memiliki keyakinan tinggi terhadap makanan tabu, sehingga orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah cenderung memberikan banyak pantangan makanan untuk diberikan kepada anak dan balita. Selain itu, ibu hamil dengan ekonomi menengah ke bawah juga memiliki keyakinan yang tinggi terhadap makanan tabu. Banyak sekali pantangan makanan yang diyakini untuk yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil tetapi tidak dikonsumsi. Hal ini terdapat keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap pendapatan yang rendah, sehingga dapat berpengaruh terhadap kendala akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selain faktor ekonomi, tabu makanan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Sosial budaya dalam hal ini mencakup kultur, politik, proses budaya, dan ekonomi. Faktor sosial dan budaya di masyarakat menjadi salah satu faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki banyak kepercayaan atau tradisi budaya. Dan beberapa contoh juga sudah disampaikan sebelumnya. Menurut Wulandari, selanjutnya seharusnya ibu hamil tidak terpaku pada tabu makanan. Kenapa? Karena ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi berbagai jenis makanan untuk pemenuhan asupan gizi janin dan ibu hamil itu sendiri. Dikhawatirkan, ibu hamil yang mengikuti berbagai budaya food tabu memiliki masalah yakni defisiensi zat gizi, baik mikro maupun makro. Jika sudah terjadi defisiensi zat gizi pada ibu hamil, tentu hal tersebut akan berpengaruh kepada bayi yang akan dilahirkan. Jika ada asupan gizi yang kurang pada saat ibu hamil, proses pembentukan janin serta tumbuh kembang bayi akan terhambat. Maka, penting bagi ibu hamil dan keluarga untuk mencari tahu lebih lanjut terkait tabu makanan. Menurut Utami, dalam Mubarokah 2019, meneliti budaya di Pariaman yang memberikan pisang pada bayi usia 6 bulan agar bayi kuat. Budaya tersebut tentu tidak dapat dianggap benar karena pada dasarnya bayi yang berusia kurang dari 6 bulan memerlukan ASI eksklusif. Dalam kasus ini, faktor budaya dalam tabu makanan dapat menimbulkan masalah pada bayi itu sendiri. Ada baiknya untuk memilah dan memilih larangan mana yang aman untuk bayi dan tetap memberikan bayi asupan gizi yang dibutuhkan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.